Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Oktara Abrialdi dari Sistem Informasi R002, dan di video ini saya akan menjelaskan makna gerakan dan bacaan sholat. Jadi pertama-tama saya tidak curang. Ada cermin dan ini HP saya. Oke Bang. Jadi pertama kita itu niat. Niat itu harus dimaukan dari hati kita sendiri untuk melakukan sholat tersebut. Jadi kita memberikan ruang di hati kita untuk melakukan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah niat kita membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar berarti kita mempercayai bahwa Allah itu maha besar, dan juga takbiratul ihram itu menjadi titik awal dari sholat kita. Berarti diharamkan untuk melakukan hal-hal yang membatalkan sholat itu kecuali darurat. Setelah takbir kita itu melakukan iftitah. Iftitah itu memiliki artian bahwa Allah itu sucinya berada di segala waktu dari pagi hingga petang, dan juga Allah yang menciptakan segala jagat raya ini. Oleh karena itu kita ditekankan untuk tunduk dan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita di sini memberi segala pujian yang ada kepada memberi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meminta jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, dan juga untuk tidak diberi jalan yang Allah hadir ke orang-orangnya, seperti jalan yang salah, jalan yang tersesat. Jadi setelah itu kita melakukan ruku. Ruku itu berarti kita tunduk kepada Allah karena kepala kita berada di bawah walau belum menyentuh tanah, dan itu juga bacanya untuk mempercayai bahwa Allah itu maha besar. Setelah ruku kita melakukan i'tidal. I'tidal di sini secara artian ya, itu memiliki arti bahwa segala syukur dan segala pujian itu hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang lainnya. Dan fungsi utamanya sebenarnya juga untuk memisahkan ruku dan sujud. Setelah i'tidal barulah kita sujud. Sujud itu kita merendahkan kepala kita serendah mungkin, dan mempercayai bahwa Allah itu maha besar di luar kemampuan kita. Kita berada sangat di bawah-bawah dan Allah itu berada yang di atas sekali. Setelah itu kita baru menduduk di antara dua sujud, membaca Rabbifirli warhamni wajibuni warfaqni warzuqni wahdini wafini wafuani. Itu secara artian sebenarnya juga adalah sebuah doa. Kita meminta untuk dijauhkan dari api neraka, meminta untuk diampuni dosa-dosanya, dan juga untuk meminta hari akhirat. Sebenarnya ada lebih juga, tetapi saya lupa ya. Setelah itu kita sujud lagi. Sujud yang kedua itu berfungsi untuk menunjukkan bahwa ketundukan kita yang sampai bawah tanah ini karena telah diberikannya nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sujud yang kedua barulah kita duduk dan membaca tasyahud awal. Itu menunjukkan bahwa kita percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempercayai bahwa Rasulullah itu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga adalah utusan dari Allah. Setelah itu baru kita sampai ke tasyahud akhir. Kita di sini memberikan hormat kita kepada rasul-rasul sebelumnya, rasul-rasul kita, tetapi utamanya kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibrahim alaihissalam ya. Dan tasyahud akhir ini berfungsi untuk menghindari azab kubur, meminta dihindarinya hari neraka, dan dihindarinya fitnah kubur. Setelah tasyahud akhir kita barulah melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berfungsi untuk mengakhiri sholat dengan rukun dan tertib, jadi tidak mengganggu dengan orang lain. Dan yang terakhir nomor 14 itu kita harus melakukan sholat dengan tertib, tidak boleh berisik dan mengganggu orang lain. Sepertinya ya itu semua bagian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.